Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Lailatul Rizkiah dan selamat datang di Study with Nova. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengalaman dalam proses mencari kerja dan tips dan triknya setelah kita misalnya mendapatkan dan berhasil menyelesaikan ujian AWS SAA kayak gitu ya teman-teman. Jadi setelah kita mendapatkan sertifikasi SAA, apa saja yang bisa kita lakukan gitu untuk bisa mendapatkan kerja. Nah, materi ini sudah pernah saya share di AWS User Group, namun bedanya di bagian akhir akan ada saya tambahkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada saat itu yang masih belum terjawab atau informasi tambahan lainnya yang pada saat itu mungkin belum dijawab secara sempurna karena keterbatasan waktu. Hal pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah bagaimana background teman-teman. Apakah waktu kuliah itu berkuliah di bidang IT atau jurusan teknik informatika atau sistem teknologi informasi atau yang terkait pokoknya kayak gitu, atau ilmu komputer, ilkom, atau teman-teman yang tidak memiliki background perkuliahan gitu. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya teman-teman memiliki background di IT, maka teman-teman tuh sudah memiliki pondasi gitu ibaratnya. Jadi ya tinggal aplikasinya saja gitu. Jadi itu jauh lebih sederhana prosesnya untuk bisa mendapatkan kerja. Dan rata-rata kalau misalnya teman-temannya IT, rata-rata karena sudah memiliki project atau portofolio semasa kuliah, jadi kemungkinan besar untuk bisa mendapatkan kerja di bidang ini maka bisa lebih cepat gitu. Tapi jika teman-teman memang background kuliahnya itu bukan IT, maka mungkin pada saat itu belum punya pondasi gitu. Jadi kita mungkin harus belajar dari hal-hal yang bersifat fundamental dulu, mungkin bisa jadi lebih dari 1 tahun. Nah, jika teman-teman yang sudah waktu kecil itu sudah pernah belajar dan hobi ngulik dan ngoding, nah itu menurut saya termasuk ya bagian ini tetap yang bagian atas yaitu IT gitu. Meskipun waktu perkuliahannya itu bukan yang IT gitu. Jadi karena sudah punya pengalaman dan sudah punya sebutnya jam terbang yang tinggi dalam proses belajar, bisa jadi itu jauh lebih cepat karena sudah tahu nih apa yang ingin dicari. Biasanya teman-teman yang non IT itu bukan hanya belum punya pondasi tapi juga tidak tahu apa yang ingin dicari gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang bersifat penting untuk diketahui. Gitu ya teman-teman. Tapi nanti saya akan jelaskan lagi. Oke, yang kedua adalah tentukan tujuan teman-teman. Kita tuh nggak bisa pokoknya saya bekerja yang di bidang IT gitu. Apa IT-nya? Nggak tahu, pokoknya apa aja gitu kan. Tapi nggak bisa kayak gitu. Kita harus memilih tujuan. Apa yang menjadi spesialisasi kita gitu. Spesialisasi kita tuh apa? Apakah kita mau di cloud-nya saja atau mau di web atau dua-duanya atau misalnya di aplikasi atau misalnya di data-data machine learning, artificial intelligence engineer kan biasanya gitu. Nah, caranya untuk bisa menentukan tujuan adalah kita harus nyoba dulu gitu. Biasanya adalah kita masuk ke generalis dulu. Kita tuh kalau misalnya yang bagian yang belum pernah kuliah di IT gitu ibaratnya atau belum punya pengalaman dan jam terbang, maka kita harus mau gak mau kita generalis dulu. Kita nyoba gimana sih kalau misalnya kita masuk cloud, ngutak-ngatik cloud, bikin sistem yang project-project sederhana yang itu tutorialnya sudah ada di YouTube atau di tutorial dokumentasi resminya di cloud provider tersebut. Atau kita bikin web nih, kita misalnya bikin portofolio apa saja yang sudah kita kerjakan atau terkait hobi, buku-buku apa saja yang ingin kita ceritakan gitu kan, kita bisa bikin web sederhana. Kita mulai biasanya HTML, CSS, JavaScript itu suatu hal yang paling mendasar banget gitu kan. Cloud juga gitu. Cloud itu dasarnya apa aja ya? Networking, database, storage itu aja kan.
ya itu sebenarnya bukan itu aja kan gitu, tapi maksudnya hal-hal fundamental apa saja yang kita bisa pelajari. Begitupun juga dengan app data juga. Nah, setelah kita misalnya nyoba gitu, oh kayaknya saya tuh nggak cocok nih di bagian data, atau kita nggak cocok nih di bagian web. Nah, apa yang kita cocok? Oh, kayaknya saya cocok nih bikin arsitek. Jadi kayak semacam arsitek yang bikin sistem. Oh, sistemnya gini. Jika misalnya permintaannya itu requestnya membludak, saya tuh mau bikin sistem yang seperti ini, bla bla bla. Nah, itu kita masuk ke dalam spesialis. Spesialis artinya kita tuh ahli di bidang itu begitu ibaratnya. Nah, sebenarnya antar spesialis dan generalis ada juga disebut T-shape gitu ibaratnya. T-shape atau bentuknya di mana kita seperti general tapi akhirnya kita tuh menukik dalam tuh maksudnya sangat spesialis sekali. Jadi dua-duanya ini bukan kita artinya bisa memilih salah satu, kita bisa dua-duanya sekaligus gitu ibaratnya. Dan itu penting menurut saya karena ketika kita sudah punya experience untuk nyoba gitu, kita tuh sudah tahu apa yang perlu kita lakukan gitu. Masalahnya adalah apa ya kak ya, saya pengen apa ya lah, saya juga nggak tahu jawaban yang ada pada diri teman-teman sendiri. Jadi memang harus nyoba dulu, harus ngutak-ngatik dulu sebelum kita menentukan tujuan apakah akhirnya cocok di cloud. Kalau pengalaman saya dulu nyoba antara web, cloud, data juga pernah juga. Jadi setelah mencoba, oh akhirnya kayaknya yang kebuka pintu rezekinya tuh di cloud gitu pada saat itu. Jadi ya udah sekarang di cloud terus gitu. Tapi bukan artinya tetap di cloud sampai kapanpun gitu. Bisa jadi misalnya di masa depan, oh kayaknya ada kebuka rezekinya di misalnya di bidang web. Jadi saya persiapkan dulu kira-kira apa sih kalau misalnya di back end engineer tuh ngerjain apa aja. Jadi itu yang mau saya tanamkan juga misalnya di front end engineer tuh kerjanya ngapain aja. Jadi itu spesialisasinya tuh apa saja, skill-skill yang dibutuhkan tuh apa saja yang saat ini sedang tapi jangan lupa untuk bisa menguatkan fundamentalnya juga. Jadi kuatin fundamentalnya, baru setelah itu biasanya framework apa saja yang sekarang lagi gitu kan biasanya kan. Nah, jadi tentukan tujuan dan setelah itu barulah kita bisa nih mengoptimalkan gitu. Mengoptimalkan gimana caranya untuk mendapatkan kerja. Dan juga jangan lupa perluas jaringan di LinkedIn. Jadi jaringan pertemanan itu suatu hal yang harus terus diupdate gitu ya teman-teman. Misalnya teman-teman sudah tahu misalnya tujuannya adalah cloud, web, app, data. Salah satu dari itu, lalu kita tuh tinggal pilih teman-teman mana dari baik itu dari Indonesia atau dari luar Indonesia yang memang ahlinya ahli di bidang itu gitu. Baik semuanya ini pun juga gak apa-apa. Jadi kita luaskan pertemanan kita gitu. Kita bergabung dalam volunteer baik itu di komunitas tech yang kecil, baik itu lokal atau internasional, dan kita berpartisipasi aktif di sana sehingga ketika kita sudah siap bekerja, biasanya dapatnya dari jaringan lagi, dari teman-teman yang deket gitu. Ibaratnya kamu sudah bisa ini ya, kamu sudah punya sertifikasi, bisa nggak bergabung dengan saya gitu. Biasanya kayak gitu sih. Jadi karena kita sudah punya kenalan gitu secara personal di komunitas, jadi lebih mudah gitu untuk dijangkau gitu. Kita tuh bisa lebih mudah ditemukan intinya gitu. Tapi terus kita lanjut ke aktif bertanya dan menyapa orang. Jadi ketika kita ada punya kesempatan untuk ada di event-event yang diselenggarakan oleh penyedia jasa teknologi misalnya AWS atau Google Cloud atau Azure, ada Alibaba segala macam, dan itu misalnya yang menghadirkan banyak sekali orang-orang. Nah, bayangkan teman-teman bisa bertemu dengan banyak spesialisasi yang sangat khusus gitu. Ada yang ahlinya web, ada Android segala macam. Nah, kita tuh kenalan sama teman-teman yang hadir di situ gitu. Kenalan baik bisa jadi online, bisa jadi offline. Kamu tuh ini kerjanya ini, gimana sih tahap-tahapnya? Dan rata-rata orang-orang IT tuh ya pada baik-baik gitu. Jadi kayak sering sharing tentang pengalamannya dia untuk misalnya bekerja di bidang itu, lalu bagaimana proses belajarnya, lalu juga biasanya suka bikin tutorial. Nah, itu juga penting ya. Jadi ketika kita bertanya dan aktif menyapa orang lain, jadi kita tuh tahu orang itu sudah melakukan apa saja gitu. Nah, di event-event itu biasanya enaknya
kalau di offline gitu, jadi kita bisa bertemu langsung, bisa bercakap-cakap langsung. Nah itu sih yang mahal ibaratnya tuh harganya gitu. Nah, jadilah orang yang mudah ditemukan seperti yang poin nomor 3, yaitu dengan kita memperluas jaringan. Jangan cuma memperluas saja gitu, tapi juga kita share apa yang bisa kita kasih gitu. Jadi ketika orang lain itu butuh, misalnya ada recruiter yang misalnya butuh orang ikut, kita juga harus jadi orang yang mudah ditemukan, sering sharing misalnya apa yang sudah saya pelajari di Cloud gitu. Jadi saya sudah selesai sertifikasi, saya sharing pengalaman tahap-tahap apa saja yang sudah saya pelajari, itu juga penting. Juga misalnya saya tuh baru bikin projectnya sederhana, hosting S3 atau misalnya bikin pakai S itu, atau kita pakai containers misalnya gitu, dan itu kita share di LinkedIn, dan itu terus menerus ya, jadi itu konsisten aja. Bisa juga kalau misalnya kita sudah menyelesaikan project baru kita share ya gitu. Jadi jadilah orang yang mudah ditemukan, sehingga apa ya, mempermudah kerja recruiter juga. Oh orang ini nih satu pertemanan lah, satu connection dengan recruiternya di perusahaan, jadi lebih mudah ditemukan dibanding kita tuh gak nge-share apapun, juga tidak mudah ditemukan, bahkan jaringannya kecil gitu. Jadi kita harus menjadi orang yang mudah ditemukan agar kita bisa memperluas atau memperbesar peluang untuk mendapatkan kerja gitu ya. Itu poinnya. Terus juga seperti yang tadi saya bilang, bahwa memiliki portofolio GitHub, Medium, blog, YouTube itu merupakan portofolio di mana kita share apa yang sudah kita pelajari gitu. Dan itu levelnya bisa dari beginner, intermediate, advance gitu. Tidak semua hal itu harus advance. Tapi kan Kak, saya kan cuma kayak gini. Enggak cuma, segala sesuatu yang apa ya, yang kita share, baik itu cuman beginner doang, beginner tuh awalnya aja, bahkan hanya terminologi atau kata-katanya saja, itu tuh penting gitu teman-teman. Jadi itu tuh sangatlah penting untuk proses kita gitu, proses belajarnya kita penting, proses mendapatkan kerja juga penting gitu. Jadi dengan kita punya portofolio, kita tuh sudah apa ya disebutnya, mencicil prosesnya kita sendiri gitu. Jadi ibaratnya kita tuh sudah punya dokumentasi apa yang sudah kita pelajari, dan kita tuh sudah aktif di pertemanan, di LinkedIn, di komunitas. Jadi itu jauh lebih mudah untuk ditemukan. Intinya itu, dengan kita punya portofolio itu juga bisa menjadi nilai plus buat kita agar bisa mendapatkan kerja. Terus selanjutnya adalah berani sharing tutorial. Jangan lupa untuk hampir sama sebenarnya, portofolio tutorial ya sama-sama juga ya intinya mah. Atau ya intinya itu, jadi kita sharing tutorial baik itu di Twitter juga bisa, atau di acara komunitas, sehingga orang-orang mudah untuk mendapatkan informasi terkait hal itu gitu. Karena kan teman-teman yang lain belum tentu familiar dengan bahasa-bahasa yang berada di ranah teknik informatika ini gitu ya teman-teman. Jadi semakin kita sharing, bisa jadi orang yang dari yang awam jadi tahu bahwa ternyata anak ini sedang belajar tentang ini gitu. Atau orang yang membutuhkan kita jadi tahu, anak ini ternyata kayaknya kita butuh nih orang-orang yang seperti ini yang sudah punya portofolio. Rata-rata memang recruiter itu nyari orang yang sudah punya portofolio, bukan orang yang gak tahu apa-apa gitu ya teman-teman, rata-rata. Jadi kalau misalnya sudah punya portofolio YouTube, Medium, GitHub, itu jauh lebih memiliki nilai plus ketimbang teman-teman misalnya yang tidak memiliki portofolio seperti itu. Jadi memang sepenting itu proses dokumentasi, proses belajar gitu ya teman-teman. Terus yang ke-8 gitu, ini yang paling penting juga, yaitu ketahui batasan boundaries teman-teman. Apakah itu teman-teman harus bekerja di Jakarta? Jadi karena kita di Indonesia gitu, Indonesia itu luas sekali, potensinya juga besar. Namun setelah saya pelajari dari sejak 2020 sampai sekarang, bagaimana kalau misalnya kerjanya kerja
di teh itu rata-rata di Jakarta karena memang hanya di sana gitulah ibaratnya yang dimana kita tuh dibutuhkan gitu ibaratnya. Maksudnya berkumpulnya orang-orang yang paling jago-jago ya rata-rata di Jakarta mau gak mau. Tapi karena kita harus menyadari bahwa selalu ada peluang di luar sana. Jika kita tidak bisa bekerja 8 jam per hari ataupun harus work from home, kalau misalnya tinggal di kabupaten, kita jangan patah semangat. Akan selalu ada orang di luar sana di negara mana yang membutuhkan orang-orang seperti kita gitu. Kita tidak harus pergi ke Jakarta, tidak harus kerja di misalnya di kota-kota besar, Bandung, Surabaya, Jogja, Jakarta, segala macam. Nah, yang penting kita tuh tahu tujuan kita tuh apa. Apakah work from home itu suatu hal yang harus, wajib, ataukah tidak gitu ya teman-teman. Jadi itu dengan kita memiliki batasan atau boundary itu jauh mempermudah pekerjaan seperti apa ya sih yang kita butuhkan gitu ya teman-teman. Terus yang ke-9 adalah semangat gitu dalam bekerja meskipun masih ya itu sih mau gak mau itu adalah hal yang harus dilakukan karena meskipun masih zero kalau kita tahu tujuan kita apa ya udah dilakukan aja gitu kan. Trial error, ulangi kalau misalnya error ulangi lagi, melamar lagi gitu kan. Terus sama perbanyak luck gitu, jangan lupa untuk bisa memperbanyak luck yaitu dengan cara yang tadi 1 sampai 9 agar kita dimudahkan gitu jalannya untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Kesimpulan yaitu kombinasi antara memiliki portofolio baik itu project dokumentasi itu sangatlah penting ya, terus juga memiliki sertifikasi internasional juga merupakan nilai plus, terus sabar dalam proses belajar. Nah, pengalaman saya setelah sertifikasi internasional itu ya lumayan banyak dibanding saya dapat sertifikasi internasional gitu sih. Jadi AWS dapat SACP Cloud Practitioner, lalu setelah itu bikin project, lalu SHA, itu tuh jauh lebih membuka banyak peluang gitu ketimbang saya yang misalnya tidak memiliki sertifikasi gitu. Mungkin pengalaman teman-teman bisa beda. Oh, sertifikasi itu nggak penting kok gitu. Bagi orang-orang yang sudah ahli sertifikasi itu bisa jadi tidak penting gitu menurut saya. Tapi bagi orang-orang yang awam dan bahkan orang yang pertama kali pindah hijrah dari misalnya dari bidang yang bukan IT ke bidang IT, sertifikasi itu adalah suatu hal yang penting gitu aja. Saya jawab kayak gitu karena sertifikasi itu ujiannya itu terstandarisasi gitu. Meskipun kita tahun ini 2023 ini ada ChatGPT, sesuatu hal yang sangat berbeda dibanding tahun-tahun lalu. Saya nggak tahu kayak gimana prosesnya, apakah sudah makin ketat nih proses pengawasan dalam proses ujian. Tapi rata-rata AWS pun juga akan membuat sistem gimana caranya ChatGPT itu tidak bisa menjawab soal-soal di ujian tentu saja kan, karena kan bukan manusia gitu. Terus ya sabar dan proses. Misalnya nih, ada satu konsep yang menurut saya itu jauh lebih mudah untuk dipahami gitu. Jadi ketika misalnya usaha tidak berbanding lurus dengan hasil, kita harus ketahui bahwa hanya usaha yang bisa kita kontrol, hasilnya itu tidak bisa kontrol. Jika memang ternyata hasilnya yang kita harapkan itu tidak bisa memenuhi ekspektasi kita, maka kita balik lagi apakah usaha kita sudah sebanding dengan hasil yang diharapkan, itu aja ya. Jadi dari usaha balik ke hasil, kita coba lagi usaha lagi, kita pelajari lagi apakah kita bisa mengkomunikasikan sesuatu itu dengan baik, ataukah kita gagalnya di ujian teknikalnya, ataukah di soft skillnya, atau segala yang seperti apa gitu. Jadi ya kita harus ketahui bahwa yang kita bisa kontrol adalah usahanya. Ini adalah pertanyaan dari teman-teman di AWS User Group. Apakah ada kesempatan bagi yang bukan jurusan teknik dan tidak bisa mengerti coding sama sekali buat bisa masuk ke cloud? Dan apakah ada tipsnya gitu seperti 1 sampai 10 tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa banyak tips dan triknya. Nah, kesempatan bagi yang bukan jurusan teknik IT gitu, apakah bisa masuk ke cloud? Jadi kesempatannya tuh selalu ada, selalu luas gitu. Baik untuk yang masuknya di beginners atau pengalaman, atau yang intermediate atau tengah-tengah, selalu ada. Dan namun yang perlu kita ketahui adalah memang
Saya pun juga tidak bisa coding, bahkan sampai sekarang gitu. Tapi jika bisa coding itu jauh lebih baik gitu ya teman-teman. Jadi bisa masuk ke jurusan ke bidang cloud, pokoknya tidak harus bisa coding, tapi intinya jika bisa coding lebih baik. Cloud itu kalau yang saya pelajari itu gak yang coding banget gitu loh, tapi lebih ke kayak bikin sistem, arsitektur, terkait yang tadi saya bilang itu storage, bedanya storage, database, network dan teman-temannya itu. Jadi kita bisa ketahui itu gimana cara makainya. Itu ya teman-teman kalau di cloud. Tapi kalau misalnya bisa coding tentu saja jauh lebih baik ketimbang tidak bisa. Tapi karena coding itu adalah prosesnya panjang, begitu butuh jam waktu yang panjang untuk bisa belajar, maka menurut saya mending mulai dari apa yang teman-teman bisa gitu. Kalau misalnya bisa masuk dari sertifikasi, masuknya dari sana dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nyoba siap, ya udah saya pokoknya bisa ngoding dulu baru saya daftar kerja gitu kan, itu kelamaan. Mending dari apa yang bisa teman-teman lakuin, apakah dari sertifikasi dulu, kan banyak kan sertifikasi yang gratis, terus gimana cara bikin project portofolio dulu. Meskipun itu kita tidak bisa ngoding, kita juga berani melamar pekerjaan meskipun ini kalimatnya, meskipun kualifikasi kita kurang dari yang diminta perusahaan gitu. Itu penting. Kenapa? Biar kita punya pengalaman untuk bisa dapat wawancara, kita tahu apa yang perusahaan mau tuh kayak gimana. Kita juga bisa dapat pengalaman mengerjakan soal, dan itu juga penting bagi kita untuk bisa terlatih untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di soal, dan juga apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Terus juga seperti apa sih suasana di perusahaan tersebut, maksudnya kayak suasana atau proses pekerjaannya gitu, apakah pokoknya harus efektif efisien ataukah pokoknya sampai jam 12 malam atau segala macam. Nah kayak gitu tuh kita tuh bisa dapatkan pengalaman di situ. Kalau yang dari yang saya pelajari, jujur pada saat 2020, 2021, 2022 saya tuh juga gak bisa coding. Tapi sampai sekarang pun juga gak bisa. Tapi masalahnya dapat tawaran kan. Kesempatan ada tawaran misalnya dari recruiter, itu saya manfaatkan untuk bisa gimana sih caranya untuk bisa mengkomunikasikan sesuatu itu dengan baik. Meskipun ini sampai sekarang tuh belepotan misalnya yang saya ngomongnya kan ya. Tapi itu juga latihan terus menerus agar orang lain tuh bisa menangkap misalnya apa yang saya bicarakan, dan juga misalnya tentang dan itu juga bisa menjadi feedback yang baik buat kita agar ternyata kita tuh kurangnya di bagian ini. Bahkan bisa jadi ada kurangnya di bagian CV atau di bagian pengalaman kita kayaknya kurang, atau bikin harus intern dulu atau segala macam. Nah itu tuh kita harus bisa paham ya teman-teman. Jadi intinya meskipun kita tidak mengerti coding, bahkan saya juga sampai sekarang tidak mengerti coding yang gimana-gimana banget, tapi intinya kita belajar dan kita mau berproses itu ya. Terus yang kedua adalah saya lihat gaji orang yang punya sertifikasi AWS, apakah benar kita bisa dapat gaji 2 digit menggunakan sertifikat AWS? Bisa jadi benar, karena yang dibutuhkan di perusahaan dibanding ketersediaan talenta itu berbeda ya, sangat jauh. Satu yang dibutuhkan banyak, tapi yang talenta yang tersedia itu sedikit. Sesuai prinsip ekonomi aja ya. Jadi kalau misalnya yang dibutuhkan sedikit, tentu saja harganya jauh lebih mahal. Itu aja sih sebenarnya. Nah, yang menjadi poin menarik adalah boleh kita menjadikan gaji sebagai tujuan gitu. Kita tuh tahu kan gajinya seberapa, tapi tahu di mana level kita itu sekarang, itu menurut saya jauh lebih penting. Kenapa? Karena kita tuh di level mana sih, apakah di beginner, intermediate, advance gitu, untuk bisa tahu apakah layak atau tidak. Misalnya kita tuh masuk ke dalam perusahaan dan misalnya digaji segimana gitu. Rata-rata kalau misalnya di kota-kota besar minimal UMR-nya segini, terus bisa jadi gaji 2 digit. Yang kita lihat bukan gaji 2 digitnya, tapi pengalaman atau skill apa saja yang misalnya orang itu sudah punya, itu ya yang penting ya. Nah kalau kita sudah tahu itu, bukan hanya gajinya, jadi kita tahu skill tersebut, skill yang dipunya tuh ternyata lebih advance segala macam. Nah
terus kita belajar dan nikmati segala hal, baik itu proses kesenangan dalam proses belajar dan painnya gitu, kesakitan dalam proses belajar. Kita kan harus tahu juga bahwa kalau belajar kan gak senang semua gitu, gak hanya senang-senang ketika mendapatkan gaji 2 digit gitu. Jadi painnya itu seberapa besar juga kita harus pahami. Terus ya gitu, memang setelah mendapatkan sertifikasi itu saya lebih banyak tawaran pekerjaan. Jadi memang sertifikasi menurut saya itu penting gitu. Tapi sertifikasi plus portofolio itu adalah nilai plus itu. Jadi ya memang sertifikasi plus punya portofolio, terus connection atau jaringannya jauh lebih luas, dan berani melamar pekerjaan adalah kita bisa mengekspektasikan kita yang memiliki sertifikat AWS bisa gede-gede banget gitu, jadi bisa langsung 2 digit gitu. Dan itu memungkinkan tidak buat IT, buat teman-teman yang bidangnya non IT, menurut saya memungkinkan. Tapi memang proses belajarnya itu berat dan menyakitkan, bisa jadi kayak gitu. Dan ya bisa jadi kita sudah putus asa duluan atau kita bisa lanjut setelah putus asa. Nah itu sih pain atau kesakitannya dalam proses, misalnya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu ya. Terus jika share contoh portofolio gitu ya teman-teman. Jadi portofolionya itu di GitHub tuh ada di AWS Sample. Jadi teman-teman tinggal buka ini ya teman-teman, github.com AWS Samples. Jadi tinggal klik AWS Samples. Terus di sana ada banyak sekali tutorial-tutorial terkait AWS yang baik dari beginner sampai advance yang ada. Kalau mau yang advance bisa ke DevOps Corner. Ini punya teman saya, Pak Denny. Jadi dia sudah membuat dokumentasi yang begitu rapi di DevOps Corner Indonesia. Jadi itu teman-teman yang terkait containers dan teman-temannya Terraform. Nah itu bisa langsung ke GitHub DevOps Corner. Jika teman-teman terkait, tapi kan saya nggak tahu Pak, yang mana yang beginner, mana yang advance, kita tinggal langsung ke workshop AWS gitu ya teman-teman. Workshop AWS itu sudah dikasih level gitu, ada levelnya 100, 200, 300, 400 gitu. Jadi yang level 100 yang level beginner. Jadi kita tuh nggak perlu lagi saya tuh levelnya mana ya yang bisa kerjakan. Kalau misalnya teman-teman bisa ngerjakan yang 400, berarti level teman-teman tuh sudah advance gitu. Itu sudah paten ya ibaratnya ya. Jadi itu lebih memudahkan kita. Mau nyoba ngelihat, kita tuh bisa ngelihat saya mau coba ini ya, workshop iOS. Kita coba di sini. Terus ini mau nyoba kayak gimana sih bentukannya gitu ya, biar kebayang. Nah ini ya. Jadi kalau yang di workshop AWS kita tuh ada lebih dari 100 workshop yang bisa kita kerjakan. Ini ada header rewards redirect use. Ini levelnya 300 lebih advance. Ada juga level 200 yang ECS basic workshop. Bahasa Jepang, ada yang juga bahasa Inggris. Terus ada 300 level book placement workshop, ada nih macam-macamnya teman-teman. Jadi kayak kita tinggal memilih mana yang bisa kita jadikan portofolio. Misalnya level Amazon Lex. Amazon Lex sudah ada. Yang ini coba ya. Ini level 200. Glue tuh ngapain aja? Glue nanti kita ketemu workshop yang kayak gini. Jadi langsung ada workshop studio. Kayaknya di sini meskipun kita tidak punya akun bisa juga kayaknya. Saya lupa deh introduction-nya. Nih. Ada lab 1, create data catalog database, data crawler, lab-nya juga. Ini gratis ya teman-teman. Kita tuh tinggal ngikutin kayak gini. Kalau misalnya menjadi portofolio, maka teman-teman harus mengerjakan ini dari awal dan misalnya menjelaskan ke orang lain dengan bahasa yang mudah dipahami, misal kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu sudah jadi portofolio kita. Kita tuh tinggal ngikuti ini loh gitu. Tinggal ngikuti tutorial yang ini loh. Tuh. Tinggal ngikuti tutorial yang ini, terus teman-teman tinggal share lagi. Kayak gini loh yang saya kerjakan. Itu sudah jadi satu portofolio sendiri. Ganti lagi yang lain, cari lagi yang sekiranya bisa kita kerjakan gitu ya. Jadi kita tuh nggak perlu riset banyak hal gitu sebenarnya. Jadi
ini sudah sangat memudahkan kita untuk bisa punya portofolio langsung. Nih, banyak banget yang bahkan kita tinggal milih apa yang perlu kita pelajari gitu. Fokusnya mau di mana? Bahkan di cloud pun juga ada spesialisasinya juga gitu. Mau yang di bagian mana kita spesialnya gitu ibaratnya. Nah, kalau AWS Sample ini ada di GitHub ya teman-teman. Ini sudah kita bisa lihat mana yang lagi rame. Oh, machine learning. Visual Interactive artikel about machine learning gitu. Jadi ada machine learning yang terus ini CDK, ini biasanya CDK, image pipeline ini juga lumayan. CDK AWS. Nah, itu ya. Bayangkan ada 4,5 ribu repository yang di sini, kita bisa pilih mana yang sekiranya bisa kita kerjakan gitu. Semoga kebayang. Terus yang ini yang terakhir yaitu Terraform. Yang ini ulang deployment segala macam. Ini punya teman saya, Pak Denny, sudah berbaik hati sampai rapi banget. Misalnya bikin tutorialnya. Nah, teman-teman tinggal pilih mana yang cocok dengan preferensi teman-teman gitu ya. Jadi semoga kebayang mana aja contoh portofolio yang bisa masuk ke GitHub atau bisa kita share di YouTube juga. Semoga kebayang, dan menurut saya itu penting sekali agar kita yang advance yang kayak gini loh, seperti apa yang advance, yang intermediate seperti ini loh gitu ya. Semoga kebayang. Terus yang terakhir, apa sih solution architect dan aktivitas yang dilakukan sehari-harinya? Menurut saya yang lebih menggambarkan solution architect, teman-teman bisa cek di lupa saya nih, Teh with Lucy namanya, nama YouTube-nya Teh with Lucy. Jadi dia tuh menjelaskan tentang apa saja yang dikerjakan oleh solution architect dan apa bedanya dengan cloud engineer. Nah, intinya karena namanya arsitek gitu, meskipun solution architect itu cloud kan ya ibaratnya di bidang cloud computing. Seperti arsitek pada umumnya, bahwa kita tuh mendesain sistem gitu ibaratnya. Arsitek apakah ngerjain seperti kuli gitu? Apakah langsung mengerjakan sesuatu seperti kuli? Tidak kan. Jadi arsitek itu berfokus pada desain sistem dan pokoknya bersifat arsitektur lah bersifatnya itu. Mana sistem yang bagus, untuk bisa membuat sistem yang efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan, maka solution architect yang mendesain sistem itu. Itu ya teman-teman. Jadi dia di YouTube ini sudah dijelaskan kenapa jangan menjadi solution architect jika apa saja gitu. Jadi kalau saya di AWS rata-rata misalnya untuk bisa menjadi solution architect membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik karena kan berhadapan dengan klien gitu ya. Kliennya maunya seperti apa, sistemnya seperti apa, segala macam. Jadi memang proses komunikasi itu yang sangat ditonjolkan gitu, ketimbang kalau misalnya cloud engineer tuh lebih banyak ngoding atau misalnya langsung ya berhadapan dengan konsolnya AWS, berhadapan dengan CLI-nya gitu. Jadi ibaratnya ya, jadi itu beda ya. Jadi solution architect itu lebih kayak mendesain sistem dan mengetahui apa yang dimaui oleh klien, sedangkan kalau cloud engineer itu lebih ke gimana caranya mengimplementasikan apa yang sudah solution architect lakukan. Sebenarnya kalau misalnya orang itu bisa dua-duanya sih oke-oke aja. Itu ya teman-teman. Cuman solution architect itu ada jika misalnya antar perusahaan besar itu butuh third party atau pihak ketiga yang membutuhkan masukan terkait dengan sistem itu gitu. Jadi kalau cloud engineer biasanya memang ada di suatu perusahaan, memang harus ada di suatu perusahaan yang bisa ngurusin server segala macam, database. Cuman kalau solution architect biasanya third party atau orang ketiga gitu yang untuk bisa apakah ini sistem saya itu sudah benar atau tidak gitu. Jadi ada orangnya. Itu ya teman-teman. Semoga kebayang dan semoga sudah kebayang gitu proses untuk bisa mendapatkan kerja itu kan memang prosesnya panjang sekali. Hasil akhirnya memang mendapatkan kerja misalnya gitu. Itu ada salah satu tujuan yang biasanya dilakukan misalnya dalam proses belajar tertentu. Tapi yang ingin saya tekankan adalah apa ya, jangan pernah menyerah meskipun kita tuh tahu keterbatasan kita tuh apa. Kita tuh harus tahu strategi apa yang cocok buat kita. Kita harus punya
pikiran atau daya pikir yang kritis untuk bisa tahu celah-celah mana yang bisa kita masuki. Apakah meskipun kita beginner, kita tuh harus tahu celah mana yang kita tuh bisa masuk gitu ibaratnya. Dunia meskipun kompetisinya itu sangat tinggi ibaratnya gitu, tapi kan namanya rezeki mah rezeki aja gitu, itu kan nggak bersifat oh ini peluangnya segini kan, nggak gitu. Jadi selalu ada rezeki ibaratnya, kita harus tahu kemana kita melangkah ibaratnya itu. Oh iya, sama satu lagi yang penting tuh yang terakhir. Kalau misalnya kita sudah tahu yang ingin jadi tujuan kita, ya udah bisa fokus di sana gitu. Dibanding kita harus nyoba lagi gitu. Nyoba lagi itu memang tahap awal memang. Tapi kira-kira batasnya kapan? Kita tuh harus tentuin batasnya. Jadi kita bisa fokus tanpa harus mengeksplor banyak hal lagi di luar sana gitu. Jadi memang mengeksplor sesuatu hal itu kan menyenangkan ya, eksplor sana sini segala macam. Tapi memang lebih baik kalau misalnya kita sudah tahu tujuan kita apa, kita fokus di sana, lalu kita implementasikan, kita fokus untuk bisa mendapatkan kerja sambil dibayar, biasanya kan gitu kan. Kan kita kerja dibayar, kita juga belajar kan. Jadi itu adalah poin plusnya. Ya udah fokus di sana. Terus ya itu lagi ya, jangan pernah nyerah, dan semoga bisa kebayang ya. Jika teman-teman ya mau bertanya, bisa ke Twitter, LinkedIn juga bisa, ke email juga bisa. Semoga membantu teman-teman dalam proses mendapatkan kerja gitu. Apalagi sekarang kan teh layoff lagi besar-besarnya, sudah teh layoff besar-besar, juga ada ChatGPT versi 4 itu ya. Aduh, makin apakah saya itu relevan tidak ya, itu pertanyaannya. Apakah relevan untuk belajar kayak gini gitu. Nah, itu kan. Jadi ya, teman-teman harus punya strategi dalam proses mencari kerja, mendapatkan kerja juga, untuk bisa proses belajarnya gimana caranya efektif, efisien meskipun waktunya itu sedikit, dan kita juga gak bisa menjamin memang apakah bisa dapat kerja enggak ya di depan. Tapi kan kita sudah tahu kalau misalnya kita sudah punya pengalaman wawancara segala macam, kita tuh kalau misalnya sudah yakin di bidang itu ya, semoga dipermudah gitu jalannya sama Allah untuk bisa mendapatkan kerja gitu. Memang gak akan mudah, gak akan pernah mudah langsung jeblas oh ya kita langsung keterima. Mungkin ada yang kayak gitu karena sudah punya jam terbang atau pengalaman yang panjang gitu, tapi rata-rata memang prosesnya memang ya itu sulit. Tapi worth it ya teman-teman. Seperti yang sudah saya katakan tadi gitu kan, bisa jadi tujuannya itu gajinya besar segala macam, ekosistemnya enak, bisa kerja dari rumah, punya fleksibilitas yang tidak bisa kita dapatkan jika kita bekerja di bidang lain. Hal itu yang tidak bisa ada di luar dari ekosistem. Bisa jadi sih ada ya, tapi ya rata-rata di IT tuh lebih enaknya itu kan ya, ada suatu hal yang kita senangkan, yaitu proses belajar bisa dari rumah segala macam. Oke, semoga kebayang, maaf ada belibet-belibetnya, dan terima kasih sudah mendengarkan saya.